Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Jadi memang nanti ya, sekitar 2 minggu lagi, tanggal 16 Juli, Anies Baswedan ini akan mengumpulkan berbagai relawannya di GBK. Acara ini sebetulnya milik Partai Nasdem. Partai Nasdem ini akan istilahnya membuat acara dengan tajuk Apel Kebangsaan Perubahan yang akan digelar di GBK tanggal 16 Juli. Jadi Partai Nasdem ini akan mengumpulkan seluruh kader-kadernya mulai dari tingkat bawah sampai dengan pusat, kemudian mengundang elit-elit partai dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat dan juga dari PKS dikumpulkan di sana, dan juga organ relawan. Kabarnya yang akan datang ke sana ini ratusan ribu orang. Nah, kemudian dari Partai Nasdem sendiri kemudian memberikan, katanya akan ada kejutan dari Anies Baswedan. Entah itu nanti nama calon wakil presidennya Anies Baswedan atau hanya clue, misalkan orangnya ini wanita atau pria misalkan, kemudian dia dari Jawa Timur atau dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah atau dari daerah lain misalkan, seperti itu cluenya. Itu yang itu yang sudah disampaikan oleh Partai Nasdem. Tunggu saja kejutannya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan ratusan ribu orang yang akan hadir di sana berkumpul di GBK, kenapa kok nggak di JIS? Padahal JIS ini kan digadang-gadang oleh pendukungnya Anies Baswedan, dibelain mati-matian oleh Mbak Anies Baswedan adalah mahakarya dari Anies Baswedan. Tapi kenapa kok nggak digunakan? Ada dua alasan. Yang pertama, ya jelas seperti yang saya bilang tadi, takut mati. Bayangkan sekarang, kalau misalkan mereka ada di dalam JIS, kemudian dengan kapasitas sekitar 82 ribu orang, sementara yang datang adalah ratusan ribu orang. Katakanlah 100 ribu yang datang, misalkan yang 82 ribu ada di tribun, sementara sisanya ada di tengah-tengah lapangan di JIS. Kemudian tiba-tiba pagar pembatasnya roboh, pagar pembatas tribun roboh. Apa nggak banyak yang mati tuh? Itulah yang mereka hindari. Lalu yang berikutnya, ketika mereka bisa masuk, kemudian nggak bisa keluar, seperti yang terjadi di konser Dewa 19 kemarin. Karena apa? Karena akses jalan menuju ke JIS itu hanya satu. Banyak sekali pendukung Anies Baswedan ini yang kemudian membantah. Iya, nggak mungkin itu aksesnya cuma satu. Itu adalah framing jahat dari PSSI, framing jahat dari pemerintah bahwa akses di JIS itu cuma satu. Sebetulnya pintunya ada 4. Itu adalah kebohongan atau dusta yang paling jelek dari Erick Thohir, kata pendukung Anies. Padahal Jack Pro sendiri, penyelenggara atau yang punya hajat untuk membangun JIS ini mengakui pintunya memang ada 4, tapi aksesnya cuma bisa ada 1, sehingga pintu yang dibuka ini cuma bagian barat. Sementara akses menuju ke stadion dari arah utara ini nggak bisa, karena itu Danau Sunter, kecuali Kadrun mau berenang atau mau menyelam. Sementara di bagian selatan ini nggak bisa, karena di sana rencananya baru akan dibangun jembatan penghubung, baru rencana. Sementara di wilayah timur ini adalah rel kereta api dari MRT. Nah, itulah yang kemudian aksesnya ini hanya bisa dilalui dari wilayah barat. Sementara pintu yang bisa dilalui juga hanya dari pintu sebelah barat. Karena kalau misalkan menuju ke sana itu juga susah. Ini Jack Bro sendiri yang bilang, sementara Kadrun ngeyel kalau JIS ini adalah sudah standar FIFA. Nah, itulah makanya kenapa panitia dari Nasdem sendiri, kemudian dari relawan Anies Baswedan, ratusan ribu orang nggak berani naruh di JIS. Sekarang dibelain model apapun, seperti Ges Khalifah kemarin. Membela bahwa ini adalah framing jahat dari pemerintah yang hanya ingin mendegradasi nama Anies Baswedan dari
JIS dari supaya nanti misalkan kalau ini sudah direnovasi, ada nama Erick Thohir yang berjasa di sana, ada nama Jokowi yang ada di sana. Sekarang saya tantang Wiz Khalifa, berani nggak datang ke JIS dengan ratusan ribu orang dengan akses pintu keluar hanya satu seperti konser Dewa 19 kemarin? Berani nggak? Kalau berani memang Anda berani mati. Bayangkan sekarang, orang masuk ke stadion tapi nggak bisa keluar. Nah, sekarang, lalu kemudian, dengan adanya transportasi, parkir di sana hanya sekitar 12.000 kendaraan. Sementara relawan Anies Baswedan yang datang jauh-jauh dari berbagai daerah, kemudian mereka datang ke sana misalkan menggunakan bus. Apa yang terjadi? Kalau misalkan di sana bus hanya memuat untuk 76 bus. Sementara kalau dimasukkan ke dalam parkir yang ada di dalam, di dekat dengan ruang ganti, kita pernah lihat videonya bahwa atap ini sangat mepet dengan tinggi bus. Kalau misalkan dipaksakan, kemudian menabrak, itu juga membahayakan para pendukungnya Anies Baswedan lagi. Nggak percaya? Ini dia videonya. Nah, itu tadi kan kita lihat atap plafon dari area masuk bus ini sangat mepet dengan tinggi bus. Itu baru bus model yang seperti ini. Kalau bus-bus besar, yang bus pariwisata yang kemudian digunakan oleh relawan Anies nanti dari berbagai wilayah di Indonesia datang ke sana, masuk ke situ. Apa yang terjadi? Kalau misalkan menabrak itu, kemudian penyok, itunya plafonnya kemudian katakanlah jatuh, menimpa itu mereka, apakah nggak akan banyak korban di sana? Ada kemungkinan juga ketika mereka keluar, berdesak-desakan seperti konser Dewa 19 kemarin. Bisa jadi kemungkinan akan terjadi tragedi Kanjuruhan kedua. Itulah yang tidak diinginkan oleh mereka. Dan sebetulnya mereka itu menyadari bahwa sebetulnya JIS ini memang nggak layak untuk diadakan event-event besar. Buktinya, mereka menyelenggarakan di GBK. Karena GBK kalau kita melihat, akses dari manapun bisa. Lahannya luas, tempat parkirnya sangat-sangat luas. Itu yang membuat sering digunakan konser, sering digunakan pertandingan internasional, FIFA Matchday, bahkan konser-konser dari band-band luar, dari band-band internasional juga diselenggarakan di GBK. Nah, itulah yang kemudian membuat kadrun menutup mata bahwa JIS ini sudah standar internasional. Yang mereka banggakan adalah rumput, kemudian kapasitas penonton, atap tribun, kemudian juga kecanggihan, kemewahan dan kemegahan. Cuman itu saja, tapi fasilitas penunjang yang di sekelilingnya yang juga nggak kalah pentingnya, mereka tutup mata. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena memang sewa di JIS ini sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan GBK, sewa sekali untuk pertandingan atau untuk event itu sekitar 500 juta. Sementara di JIS ini 800 juta. Nah, sekarang panitia, relawan, memikirkan dengan selisih 300 juta, mending sewa di GBK yang 300 jutanya nanti tinggal menambahkan untuk beli nasi bungkus. Ya sekarang katakanlah, relawannya Anies Baswedan misalkan 100 ribu, katakanlah. Kemudian dibelikan nasi bungkus yang kira-kira harganya 10 ribu lah, cukup lah buat mereka. Anggarannya 1 miliar. Kalau misalkan ada sisa 300 juta dari selisih sewa JIS dan juga sewa GBK, maka mereka tinggal menganggarkan 700 juta untuk nasi bungkus. Itu lebih bermanfaat daripada mereka menyewa JIS, anggaran nasi bungkus lebih mahal, kemudian juga keselamatan tidak terjamin. Itulah yang kemudian membuat mereka akhirnya menyadari bahwa sebetulnya JIS ini nggak layak untuk dijadikan event-event besar seperti apel kebangsaan perubahan ini. Itulah yang kemudian membuat mereka memilih GBK. Kalau memang, sekali lagi, kalau memang mereka merasa bahwa JIS ini layak, JIS ini standar FIFA, standar internasional, silakan digunakan. Jaminan saya mereka nggak akan berani. Tapi tetap saja pendukungnya, relawan Anies Baswedan, termasuk Wiz Khalifa dan kawan-kawannya ini tetap mengatakan bahwa JIS ini adalah standar FIFA, standar internasional. Sementara yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yang disampaikan oleh Menpora, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah kebohongan, adalah untuk menipu rakyat. Pret. Memang ya, memang. Untuk mematahkan argumen dari orang-orang bodoh, itu sangat mudah.
Yang susah adalah membuat mereka menerima ini sebagai sebuah kebenaran, menerima ini adalah sebuah kenyataan. Itu yang susah. Dan itu terus kita lakukan untuk mengedukasi, untuk memberikan kesadaran kepada kadun-kadun supaya mereka taubat. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Jakarta International Stadium. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.